Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Wijaya, absen 28 kelas 11 F8. Saya akan membahas mata pelajaran ekonomi, materi ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Secara umum, seluruh penduduk yang ada pada suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. 1. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tetapi, tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Dan yang ketiga, ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja atau pencari kerja. Kita akan membahas mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Secara umum, pembagian jenis tenaga kerja sebagai berikut ini. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya ada guru, dosen, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya ada supir, masinis, dan juru masak. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya ada kuli panggul, buruh tani, dan buruh pabrik. Lalu ada angkatan kerja. Dalam pasal 1 nomor 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang berumur di atas 18 tahun. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu bekerja. Kedua, mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja. Dan yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat menentukan angkatan kerja sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. Yang kedua, wanita memiliki peran dalam perekonomian. Yang ketiga, jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. Keempat, ada makin meningkatnya jaminan kesehatan. Dan yang terakhir, jumlah dan sebaran usia penduduk. Lalu ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja atau pencari kerja. Di Indonesia, masalah kesempatan kerja ini dijamin di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, kesempatan kerja permanen. Artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Dan yang kedua, kesempatan kerja temporer. Artinya kesempatan kerja
yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Lalu kita akan membahas mengenai masalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Berikut ini berbagai bentuk masalah ketenaga kerjaan yang sering dihadapi oleh pemerintah, antara lain: pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ketiga, pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama itu ada upaya pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyat dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertama, menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Kedua, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai latihan kerja atau lembaga-lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. Lalu ada upaya swasta. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada sistem individu. Seorang individu hendaknya memiliki persiapan untuk menentukan masa depannya. Persiapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal keterampilan, bahasa, serta wawasan. Ketika kemampuan tersebut akan membentuk individu tenaga kerja yang berkualitas. Dan kita akan membahas tentang sistem upah. Setiap manusia yang terlibat dalam proses produksi barang dan atau jasa akan mendapatkan upah. Upah adalah imbalan yang diterima tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Penentuan upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran faktor produksi tenaga kerja. Di Indonesia terdapat sistem upah yang diberikan untuk para pekerja. Sistem upah adalah cara pemberian upah atas jasa yang telah dilakukan pekerja. Sistem upah yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem upah menurut hasil. Adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah upah menurut waktu. Adalah upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Lalu yang ketiga ada upah borongan. Adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerjaan dan pekerja. Lalu yang keempat ada upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini, pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Dan yang kelima atau yang terakhir ada upah dengan sistem bonus. Adalah upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah ini bertujuan untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi. Lalu ada pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Menurut Sakernas, survei keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan
dan saat itu tidak bekerja, mereka yang mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran. Pertama, ada jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Kedua, angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Ketiga, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keempat, situasi perekonomian yang tidak stabil. Kelima, tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. Dan keenam, ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Lalu kita akan membahas jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran struktural. Adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan dalam struktur perekonomian dan corak kegiatan ekonomi. Kedua ada pengangguran friksional. Merupakan pengangguran yang bersifat sementara karena adanya pergeseran atau friksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga ada pengangguran teknologi. Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisasi dan penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Lalu keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu atau tren. Yang kelima ada pengangguran konjuktor atau siklis. Pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtor atau perubahan naik atau turunnya gelombang ekonomi. Keenam ada pengangguran isolasi geografis. Pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang terpencil dari pusat kegiatan ekonomi. Yang ketujuh ada pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang masih mampu bekerja tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena memiliki penghasilan dari harta kekayaan mereka. Lalu ada juga jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Pertama, pengangguran terbuka. Adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan tidak berusaha mencari pekerjaan secara sungguh-sungguh karena memang malas. Kedua, ada pengangguran terselubung. Adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Misalnya, orang kurang terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Karena terpaksa, maka seorang sarjana hukum harus bekerja sebagai nelayan meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Dan yang ketiga, ada pengangguran setengah menganggur. Adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerjanya dalam 1 minggu kurang dari 40 jam. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran ada 2, yaitu bagi perekonomian dan individu masyarakat. 1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian. Dampak negatif pengangguran terhadap perekonomian yaitu masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang dicapai, pendapatan pajak pemerintah rendah, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu hilangnya mata pencaharian dan pendapatan, hilangnya keterampilan, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Upaya mengatasi pengangguran. Kita akan membahas upaya mengatasi pengangguran berdasarkan penyebabnya.
Yang pertama, upaya mengatasi pengangguran struktural dan teknologi dengan cara pertama menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bekerja pada struktur ekonomi yang baru. Kedua, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang kurang membutuhkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan tenaga kerja. Dan yang ketiga, mendirikan industri padat karya di daerah yang terdapat banyak pengangguran. 2. Upaya mengatasi pengangguran musiman. Dalam mengatasi pengangguran musiman, diperlukan sosialisasi informasi jelas tentang lowongan kerja pada bidang lain dan memberi pelatihan di bidang keterampilan tertentu dan dasar-dasar kewirausahaan untuk mengembangkan potensi daerah. 3. Upaya mengatasi pengangguran siklikal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran ini yaitu dengan mengadakan pameran-pameran produk, barang, dan jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang jasa oleh masyarakat. 4. Upaya mengatasi pengangguran friksional. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran tersebut yaitu dengan cara menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun sehingga pekerja dapat meningkatkan gaji atau karir tanpa harus berpindah ke perusahaan lain. Lalu ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kualitas pendidik. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan kerja. 3. Program pemagangan di dalam dan di luar negeri. 4. Memaksimalkan balai latihan kerja atau PLK. 5. Mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. 6. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dan yang ketujuh, penerapan bonus dan sanksi secara konsisten. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.